Menurut Bapak, bagaimana perjuangan perempuan Papua untuk menempuh pendidikan di Papua? Pertama-tama ini kita harus bersyukur kepada Tuhan karena orang tidak tahu Papua itu di mana. Ya, Papua ini sebenarnya satu sudut bumi yang paling jauh. Ya, dia ada di kawasan Melanesia, tapi termasuk di negara Indonesia. Kalau kita melihat dari sudut budaya, culture, bagaimana perempuan Papua menghadapi di dalam Papua sendiri ya, berhadapan dengan laki-laki ini membuat satu perbedaan dalam hal peran, kemudian perilaku, mental, karakteristik, emosional antara laki-laki dan perempuan ini sangat nampak sekali dan sangat kental sekali di dalam kebudayaan orang Papua. Karena kita coba lihat orang di Papua, khusus untuk perempuan, mereka pikir bahwa lebih baik anak mereka dikawinkan dan harta yang paling penting bagi mereka itu mas kawin. Ya, itu mas kawin, kemudian dalam ya untuk harapan masa depan mereka tidak berpikir. Ya, itu sebelum saya pikir hal-hal itu sebelum itu masa-masa misionaris itu masih berlaku, tapi beda dengan sekarang. Sekarang sudah perubahan, sudah masuk, kemudian ada pembangunan yang sedang berkembang, ada kabupaten, kecamatan, kemudian provinsi, sudah mulai ada perubahan dan masyarakat juga sudah mulai mengerti bahwa pentingnya seorang perempuan, dia juga punya masa depan, dia juga punya peran. Jadi peran ini bukan dia kita juga bersyukur buat Bapak Gubernur Lukas NMB dan Wakil Gubernur Clementina yang mempunyai program untuk menyekolahkan anak-anak kita ke luar negeri. Sebenarnya program ini dimulai sejak masanya Bapak Pas 2009 sampai 2013, dilanjutkan oleh Bapak NMB dan Bapak Clementina hingga saat ini masih berlangsung. Jadi program ini sangat menolong bagi masyarakat Papua. Saya biasa dengar orang-orang tua di kampung, kemudian banyak kesaksian-kesaksian dari orang tua anak-anak yang sedang kuliah di luar negeri di gereja, dan mereka biasa bersyukur dan itu luar biasa. Jadi kami juga, kita harus bersyukur kepada Tuhan dan juga menyampaikan kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang mempunyai program untuk peningkatan sumber daya manusia Papua. Ya, terima kasih. Memang pertama-tama adik-adik yang sedang kuliah di luar negeri, pertama itu harus bersyukur karena tidak semua anak Papua bisa dapat kesempatan seperti itu. Kalian itu anak-anak yang sudah terpilih, anak-anak yang sebenarnya susah untuk dapat kesempatan, tapi itu hanya kemurahan Tuhan saja. Jadi belajar baik, kemudian jaga kesehatan baik, apalagi dalam situasi pandemi ini, bisa sampaikan informasi juga baik ke orang tua, karena orang tua juga selalu tanya-tanya. Orang tua bahkan yang di kampung-kampung itu tidak tahu keberadaan adik-adik di sana, susah dapat informasi. Jadi kadang ada yang telepon, tapi yang punya orang tua yang tinggal di kota itu lebih aman, itu bisa saling video call atau bisa dengan WA. Tapi orang tua yang susah dapat kesempatan itu perlu kasih informasi baik dan belajar baik-baik, jangan main-main. Kemudian waktu masa beasiswa juga terbatas, jadi pas selesai bisa kembali, atau kalau mau lanjut ke jenjang berikut yang lebih tinggi lagi, S2 atau S3, kasih informasi ke kami supaya kami bisa atur lagi. Ya, jadi tantangan buat kami di sini ini banyak hal. Yang pertama, berhubungan dengan luar negeri ini sesuatu yang ibaratnya antara langit dan bumi. Ya, karena kami hanya tahu bahwa yang datang ke sini misionaris saja, tapi setelah
anak-anak kita ke luar negeri, ke Amerika, ke Jerman, ke Belanda, ke Australia, ke New Zealand. Wah, dulunya kami pikir itu susah, tetapi setelah anak-anak mahasiswa Papua kuliah di luar negeri, kami juga senang dan berhubungan langsung dengan kampus-kampus. Kami juga bisa kunjungi kampus, bisa diskusi, bisa bahas, bisa share sama-sama, kemudian mencari solusi-solusi penyelesaian masalah yang biasa terjadi dalam studi anak-anak, adik-adik di sana, maupun apa yang kami harus menyiapkan dari sini. Kami harus mulai dari seleksi sampai pembinaan sampai harus keberangkatan, ini harus kita siapkan baik. Itu yang kami biasa hadapi. Kemudian yang kedua, beasiswa ini 100% sumbernya dari dana otonomi khusus. Jadi itu juga kita bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat. Hanya masalah yang kami biasa hadapi itu lambat dalam pendropping uang otsus kayak kami, sehingga biasa kami mau melakukan pembayaran saat invoice yang dikirim dari kampus-kampus itu lambat. Kadang uang masuk pertengahan tahun, ada lagi yang akhir tahun sudah mau habis tahun anggaran baru uang tiba. Jadi hal-hal ini yang membuat kami juga setengah mati untuk melakukan pembayaran atau pengiriman uang saku untuk mahasiswa di luar negeri, tapi juga termasuk dalam negeri kadang lambat ya. Dan juga termasuk SDM ASN, pegawai kami yang bekerja di sini juga terbatas, pengetahuannya terbatas. Jadi untuk mengatur ini juga kami butuh banyak belajar. Kami harus cari tahu semua sistem cara untuk bekerja sama dengan kampus-kampus di luar negeri. Ya, terima kasih.